Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah kabar bersama saudara kau bersama dari sesama masalah jabatan lain. Sesama kepada kerja. Wala sesama. Dari abaina wa mahadina sesama saudara ya. Jemaah masyarakat sesama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الكثيرة ومننه الغامرة أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من الضلالة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دسر درسكم على سبيل النية به عنكم وحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح عزيز ذكرهما وبالعلم النبي علم قلوبنا اللهم واعصم مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita hambanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ijazah, nikmat imdad, nikmat yang paling besar adalah Allah memberikan kita hidayah. Kita masih beriman kepada Allah, kita beragama Islam, beriman dan diberi taufik hidayah oleh Allah, berbuat amal kebajikan, termasuk kita dapat berhadir di majelis ilmu dan di majelis amalia adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga terus tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan beliau wilayah qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab fiqih kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kelambayan rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Jikalau berkemih seseorang ke dalam air yang banyak, maka terperciklah suatu daripada air itu kepada tubuhnya atau kainnya, tiadalah najis ia, melainkan jika diyakinkan bahwa yang terpercik itu daripada kami jua. Misalnya kami di kaminya itu di banyu itulah. Kami di banyu kan banyu menghantam banyu itu kalau kami di banyu menghantam banyu otomatis memerancing. Nah jadi di sini terpercik daripada air kepada bawahnya atau kainnya kadang najis di sini apabila kita berkami kemudian di sungai itu ke banyu. Nah kecuali dia yakin terpercik itu kaminya juga nanti buling. Nah artinya ketika dia kadang meyakini kaminya nanti boleh berarti kada bila yang meyakini kaminya nanti boleh maka adalah najis. Tapi bila yang kadang meyakini maka di sini suci. Nah berarti di sini ada rukhsah dibanding pembicaraan kita beberapa tahun yang lalu. Misalnya kita kan dulu kan ada kita belajar di Jamban, lalu kita gugur
kami kita biar kalau mau beli ke atas. Makanya kan yakin itu kita yakin kan nata bulik ini kira-kira benyonang di bawah kanai kita ampun kita juga nata bulik. Nah apabila di bawah nang kada ampun kita kada boleh, maka itu kada najis ya sih. Tapi bila ampun kita tak boleh, misalnya kita itu ternyata ada orang makannya, misalnya setitik atau sakaya nyamuk menyangat, nah nyamuk abang, tapi betul tapi ada model sedikit hancurannya, nah berarti kan ampun kita nanti boleh, nah berarti itu berarti di sini ada dua. Apabila diyakinkannya bahwa yang terpercik itu kain kami dua, nah maka dijatuhkan kesejahteraan najis. Tapi bila diyakinnya kada kaminya, maka kada najis. Nah, kayak meyakininya apabila gugurnya itu datar, itu kada kemungkinan ampun kita naik. Tapi bila jadi kincong, berarti kan kita cara kan kayak orang main apa namanya, main tarumbul kan, bila kasih itu berarti kasih itu mau rencengnya. Nah, tapi bila ke bawah bisa ke atas, nah jadi amunnya ke bawah kadang kemungkinan ampun kita memang boleh ke atas. Tapi kalau nya bekincong kayak itu, misalnya pian kami berdiri pada suka itu tahu gurnya tuh kadang ke bawah. Artinya kan ada yang boleh kemungkinan besar lain karena nanti boleh makan kayak gitu karena kita arahnya menunjul membuang ke jauh. Tapi kalau arah ke bawah itu kadang berbeda ampun kita tak boleh umpamanya berhira nang gugur ampun kita karas itu mungkin aja banyak naik berarti kita anggap suci. Tapi yang menampun kita nang gugur barangnya hancur, kita berhira barangnya hancur lalu terbulik, nah itu hampir yakin ampun kita nang terbulik, nah lalu itu jadi najis. Tapi kalau ampun kita karas 3 hari kita sudah berhira, nah kemungkinan karas ini berbalik adalah nangkada najis gitu. Nah ini menurut penelitian ya dari kita. Jadi bisa kita jaga mayakin kita. Cuma nang paling lebih yang kayak semalam juga. Nah artinya jangan sampai tak boleh, jangan sampai memuranci babi kayak baju kita, babi kayak pakaian kita. Nang kita kata bahwa di mana kita di dalam perjalanan yang kita baju sawa alasannya sehingga kawisi nama kami. Nah kita kami di wisi nang poroselen kan pengarahnya lah keramik itu nyata apa kita tak boleh karena kada banyak. Nah itu hati-hati benar kita ada kami. Tapi kalau kami di Banyu itu mungkin kejadian pun kita misalnya kita bela di Jamban atau di Paumaan, di Paumaan yang orang Belanda adalah amun sambil berdagang itu kata campur darinya sambil berdagang bahwa diket baju lalu hantar bebersih sambil campur sambil berkampai. Nah itu kan dapat lagi karena sudah menjadi satu. Dia adalah najis itu, melainkan jika diyakinkan bahwa yang terpercik itu adalah kaminya juga. Dan jikalau dijatuhkan najis yang keras seperti tahi ketika ke dalam air yang banyak, maka terpercik suatu daripada itu kepada suatu, dia adalah menajiskan akan dia. Artinya najisnya yang keras, kita berhira tapi tahi kita keras. Nah lalu mau merancing ke kita itu terpercik najis kemungkinan besar bukan kotoran kita, tetapi banyaknya itu nang naik. Nah jadi ketika kita berhira di Jamban meyakinkan itu nang kita buang itu bila kita buang bendanya cair hancur lama kadang kemungkinannya naik ke atas boleh. Tapi kalau kita buang kita buang karas
Nah itu mungkin aja banyu aja. Nah jadi di situ meyakininya apakah tabur itu air ataukah kotoran kita. Masalah itu, jikalau seorang beristinja dengan batu juga, beristinja itu beberapa kami bayar lawan batu lah atau benda yang keras. Nah itu dipusulkan. Kemudian maka ia menyelam ke dalam air. Ini orang rimba bersama kami berbesar lawan batu, nah, atau benda yang keras kering. Lalu ia menyelam ke dalam air yang kurang daripada 2 kula, maka air itu najislah ia. Nah maka banyu nang dinyalaminya tadi menjadi najis. Kenapa? Karena banyu kurang dari 2 kula. Jadi bila orang bakami bahira pakai istinja dengan batu itu jangan hendak bobot di dalam banyu yang sedikit bercampur ke sumur. Misalnya sumurnya halus sedang sumurnya kadada sumbernya, nah maka itu menajiskan air situ. Jadi jangan hendak berbasuh apa berendam di banyu bila kita sudah bakas istinja dengan batu. Yang ketiga, masalah jika jatuh najis yang beku ke dalam air yang genap 2 kula, banyu ini genap 2 kula, jatuh najis yang baku, jamban najis yang baku rahi karas, tiada lebih daripadanya, banyu itu 2 kula pas, kata kurang ada lebih. Dia tiada berubah air itu dengan dia. Nah, keguguran najisnya kada berubah, banyu ini pas 2 kula, nang gugurnya najis. Kemudian menggayung seorang daripada air itu dengan timba, artinya ada yang mencibuk banyunya dia, lalu berkurang, dicibuknya dengan timba, umpamanya. Maka ditilik jika tiada termasuk najis itu ke dalam timba serta air itu, maka batin timba serta air itu di dalamnya itu suci juga. Ketika kita mencibuk tadi kan mengurangi cibuknya bisa cibuk. Kita yakin di cibuknya itu kagada najis, artinya bersih cibuknya nih. Maka ketika kita mencibuk itu banyu nang kurang 2 kula diambil satibuk tadi tetap suci. Tetapi jika tibuknya itu ada berikit najis, kita cibukkan sementara banyu yang dijebuknya ada sudah keguguran najis dulu, maka air jadi najis. Nah permasalahannya kayak ini ulun rancang tamu di mana-mana, misalnya di kantor kan banyak orang di kantor kan ada sediakan wadah tempat kantor atau di WC. Ini banyak nama barang matakan nih cicibuknya deh. Nah imbah berbasuh diantak di nang tempat tempat kita pakai orang boleh di wadah itu imbah tutung tetap antak di wadahnya situ atau di durungnya kah atau di gayungnya kah atau di keantakannya ini rancak banyak takawisi badak tibungnya di bawah. Nah berarti orang ini kada tahu di arti kebersihan kesucian, bukan kebersihan kesucian. Buktinya maandak gayung tiba tibung lah bahasa, kalau bahasanya gayung lah bahasa kita tibung maandak tibung ya di lantai. Nah karena di lantai itu kan bekas mas kita bisa bakal. Nah nang dihodarkan tadi lalu kita mencibuk ke dalam wadah gayung deh. Bila dalam gayung ini nang pas 2 kula lepas kita cibukkan jadi najis yang seperti. Nah apalagi di dalam wadah ini sudah kurang dulu pada 2 kula. Jodohnya kita di dalam bisi gayung disebutin halus. Nah kita cibukkan sementara gayungnya maka sudah ada di kloset kita berdiri. Nah itu hati-hati kita di rumah. Jangan sampai tibungnya itu banyak di bawah. Kita juga udah hurangkan misalnya mbah kami, jangan datang di bawah. Atau di WC umum kah, jangan datang di bawah.
Atau kita berhira di WC umum bila ibah sampai tuntung sampai habis membersih itu hanya tinggalkan keluar. Kebanyakan imbah bakalnya berhira ditinggalkan keluar meninggali bakas. Amun bakasnya itu kada kelihatan Allah melihat lah kan kada kau dia ini mencungkung masih dikulis sendiri nang dudin masuk paksa menyibur berdahulu. Nah, ini berdosa kita, dosa kada bersih aja, dosa kada bersih aja. Di rumah dicari ya Allah, di rumah ada biar rugor siapa tadi jangan nyembur aja. Makanya ada istilah itu lebih baik Anda menyiramkan satu ember air daripada Anda meninggalkan bau tak sedap. Marah aja baju habis asal bersih daripada hemat air tapi bau kada bersih. Nah itu. Jadi kita tibung duit ya bila di wisi-wisi itu kalau bisa di wisi itu jangan bersamaan lawan di manakah. Ini kena nang dia di wisi diambil besok kena pulang ke sana aja. Ini aku udah bakal beri kiri wajar plastik bujur ya kada beri bujur. Khawatir kalau taburan kita kada bersih. Nah, jadi di wisi bertunggal, di kamar mandi bertunggal, di nang pencibukan banyak minum bertunggal, di pencibukan gesan bersudaras bertunggal. Nah, anuannya adalah jadi supaya jangan bercampur gitu. Nah, kita mulai ingat yang minggu tadi bacaan membasuh baras sambil nasrul minallahi wa fathun qarib sambil maharul membasuh baras sambil membasuh maharul nasrul minallahi wa fathun qarib. Ujar guru insyaallah ada salat habis ada sedekahnya dikindai dari salat habis kindai matam kada sawat lapar baras murah. Nah, jadi membasuh baras sambil bacaan doanya orang baharilah nasrul minallahi wa fathun qarib. Baca nang bisi wi Allah sedisi tahunnya ulun di wi semalam nang kada bisi wi nang tahu udah tahu. Ngatai kalau lah nasrul minallahi wa fathun qarib sambil baca nasrul minallahi berapa kali aja sampai hampir. Pokoknya selama dia membaca baca bismillahirrahmanirrahim nasrul minallahi wa fathun qarib nasrul minallahi wa fathun qarib. Karena baras sekian segala sumbernya lebih separuh. Coba biar bila kada beberes itu asa kiamat di rumah ya kada amma kada biwa masih santai ya kawa monjol kawa apa masih santai coba kada beberes. Jadi ikhtiar kita doa itu ikhtiar kita adalah rezeki dari Allah Taala. Allah Taala itu ada diam. Bila kita banyak berdoa, artinya banyak memohon, doanya astajib, laku berdoa kabulkan kepada Allah Taala. Jadi sambil bersabaras, nasrul minallahi wa fathun qarib. Ulang lagi, nasrul minallahi wa fathun qarib. Nah, sambil bersabaras. Tolong kedua masak dulu jangan karaja nasi. Kada hari-hari juga kalau menukar ya Allah pasti ada tabasuh beres ya. Sambil menakar kalau saya juga menakar di pedarian tanah bagus saya juga baca itu bukan hanya membasuh lah sambil mau kata deh menakar bagus ya nasrul minallahi wa fathun qarib. Nah jadi kembali jika jatuh najis yang pokok kadang-kadang genap 20 lebih daripadanya tiada berubah itu
dengan dia kemudian menggayung seorang daripada itu dengan timba umpamanya. Nah, maka dilihat jika dia termasuk najis ke dalam timba serta air itu, maka batin timba serta air yang di dalam itu suci juga. Nah, ya tadi bila gayungnya itu ada bekas najis suci, tapi bila ada najis maka menjadi najis lah ya. Kenapa? Karena bercerai ia daripada air yang tinggal sebelum kurang ia daripada 20. Nah, artinya itu berbeda airnya nang meiringi nang cibukan tadi dengan air nang tadahulu seperti itu. Nah, jadi babiklah kita adalah mandi ke semuanya itu babik. Bila mandi itu beringat juga. Jadi mandi itu jangan juga terlalu acap, jangan mandi itu terlalu lambat, jangan juga. Termasuk di WC itu terlalu lawas, jangan juga. Bila orang di WC itu menuju lawas, itu menyebabkan pembabal. Amun dadah kita pakai pembabal, tapi kita peringatan sama juga. Bila sudah doha adalah, nah, jadi di WC itu diusahakan sesatumat mungkin kayak itu. Bila kita berada di WC diusahakan sesatumat mungkin. Artinya bila habis dah hajatnya, kalau orang lagi jangan nyaman matang-matang dalam WC itu nyaman. WC-nya beluas jangan. Nah, makanya orang berhari itu supaya babik itu sampai bila kalau sini dah ini ditutup, dah ini ditutup nih. Ada rupiah dilupakan bina itu sesuatu. Ini karena apa? Karena di WC itu kotor, sementara dah kita nor cahaya, kan? Jadi ditutupi supaya jangan bercampur lengang kejahatan dan kotoran di dalam WC. Nah, jadi orang-orang hari itu kawis dia bertutup dahi itu dan diusahakan jangan lawas. Nah, mandi gitu juga. Nah, mandi itu jangan asal mandi. Orang bahari mandi itu ada juga apa namanya tuh ya, ada juga amaliyahnya. Ujar guru Saifuddin Juhri almarhum, apalagi sini umur sudah 60-an. Nang di bawah 60 pun bagus saja dia amal. Jadi ketika 60 kali lagi terjadi banyak sih kita ini bila umur sudah apalagi umur 60 aja saja kita itu beramal beribadah itu mengulir kepada di dalam cahaya hati kadang. Kenapa jadi mengulir? Pertama satu pertama karena kekurangan ilmu kita. Ada ilmu yang kita dapat ketika kita masih warga, ulihan menurut ilmu sana sini kita itu bersakadab ma'amal itu rasa lapar, rasa lelah, rasa moyah. Akhirnya duduk mau keluar membaca ada mengulir. Jadi supaya kita jangan kayak itu bagus melalui ini anum supaya ketuanya jangan itu, apalagi sudah Tuhan bila mandi itu sudah dibaca 10 kali ditibung kita. Tapi mandi itu mandi subuh lah, mandi subuh tadinya sebelum sembahyang subuh. Nah, makanya kita mandi yang paling bagus itu sebelum sembahyang subuh kita mandi. Sebelum sembahyang subuh kita mandi, jangan kesiangan mandinya. Pokoknya tak pakai diri itu kata bagus mandi sebelum subuh itu. Nah, baca jadi terserah basuhan terakhir ke pemulaan terserah baca ya basir 10 kali baca ya basir artinya hati kita itu terang rohani, menerangi rohani jiwa kita itu. Jadi baca 10 kali nah ditiup karena ditibung terserah aja banyak aku yang kau mati.
menang panjang ada kepanjangan tapi ada baca jadi nah ada urun beri menang panjang ada Allahumma rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan summa anab Allahumma ya muduhan la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu hamim ma'in qatarul alamin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad tenang baik ya kepanjangan ya jadi nah ada penjelasan dari panjang tulisan ulun ya ya basir jadi buku ya basir supaya hati kita ini terang hati di orang itu amalan lu kadang pulir kadang ya berada suatu muyak satu mata aja kada lawas muyaknya ada kita kebanyakan muyaknya lawas mbah mamalakan sekali bertahun-tahun kita berjalan lagi nah itu kan muyaknya lawas sebenarnya nah kalau muyak satu mata kan manusiawi istirahat satu mata kena sambung bola jadi ditibung dari baca ya basir ya basir ya basir huruf salah basir ya basir ya orang dari itu dapat basirah banyak itu kan penerang jiwa badan kita lain itu dua mandi yang bahasa dua mandi kalau 100 Mbah Azan itu nang la ilaha illallah la ilaha subhanallah walhamdi subhanallazim astagfirullah atau ya la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu imbas sembahyang subuh imbas sunat subuh mbah menyunat kita sebelum kapan kenapa orang hari itu mbah azan subuh itu lambatnya kapan karena di situ waktu mustajabnya itu banyak mustajab doa itu banyak makanya dipanjangkan itu supaya kita kau banyak meminta Tuhan. Nah, itu kan orang benar-benar yang benar jangan kesiangan banyak kesiangan nama lalayan itu kita bangun mulai melandau dan melalayakan kita sudah bangun mulai jam 4 sampai yang ini sampai ini macam-macam kan sampai azan subuh menyuruh subuh lalu kita baca doa itu kadang-kadang boleh melalayakan kita kadang boleh beramal beribadah. Nah, salah satu dari tadi yaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Menahan rezeki yang bisa datang tahajud tapi ada dapat bahasa orang ini karena keguguran durian runtuh. Nah, bahasa orang ini adalah keguguran durian runtuh artinya rezeki yang kada bisa ngasaka datang rezeki yang genah. Itu amalannya ajaran Bapak Rasulullah bacanya 41 kali juga sebelum subuh aja siang-siang nah, ini memang subuh tuh rezeki itu tentang subuh ya rezeki itu memang subuh makanya juara dari bila goreng melandau rezeki dipatok ayam itu artinya apa rezeki itu memang subuh turunnya malaikat itu juga bersedekah itu juga paling afdal kita bersedekah itu subuh kalau bisa sebelum masuk ke masjid kita masuk subuh saja sama udah 1000 kalau 2000 sebelum masuk ke masjid itu tetap jangan dulu daftar malaikat itu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalaqan sebelum subuh malaikat itu mendoakan orang bersedekah pada subuh hari nah itu paling afdal itu hari lain jam lain ada juga cuma paling abdal bersedekah itu subuh bila kita anak masjid itu buat cilingan kayak itu sering buka tapi kali padannya berapa apalagi lebih jadi yang dibaca tadi Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin 41 kali nah itu durian runtuh
ulun jadi wajib menyambatnya ulun suah kuburan durian runtuh juga. Jadi nang di pada kandung nang suah tahayau adalah nang suah tahayau. Tamalan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. 41 kali sebelum sembahyang subuh. Nah, sebelum subuh. Makanya khawatir jangan malandau. Marhaba gedang, tapi jangan malandau. Ayah begadang sampai jam 1, jam 2, ada berapa? Tapi jangan malandau. Ada ini kadang, ada begadang aja. Baru jam 9 lah. Tapi bangun datang jam 7. Ini apa dia bangun song. Terjadi di situ. Jadi kita ini banyak doa, beramal, rahmat Allah di situ. Berikhtiar. Cuma ketika kita beramalan, amalkan aja, jangan berharap situ saya apabila Tuhan memberi. Jangan itu. Pokoknya amalkan aja. Ini Allah Taala memberi itu ketika kita kada ingat lagi di amalan itu. Ini itu rahasianya. Allah memberikan kita sesuatu yang kita pernah berbuat satu kebaikan. Allah memberikan balasan itu di ketika kita kada ingat lagi nanggawian itu kita gawi itu di situ. Namun kita mengingatkan terus kadang mudah tahu. Adanya apa? Disitulah diuji Allah Taala atau keikhlasan di situ. Allah menguji keikhlasan di situ dan Allah menguji bahwa sejauh mana dia jujur menyerahkan sesuatunya itu kepada Allah. Pokoknya baca harus baca. Suatu saat Allah akan merubah nasib kita. Jadi di situ ini kita hendak merubah nasib sampai yang ada tepat waktu kayak apa? Guring malandau, bersedekah kulit. Ikhtiarnya tuh jauh dari apa jurang panggang dari api apa jurang bahasa orang wahid itu lah. Nah, jadi kita di situ. Bila kita tuh menjaga 5 waktu, rezekinya mah pokoknya sampai yang itu. Makanya ujar Ustaz Adih ya, apabila engkau rusak rezekimu pina agak susah, lihati salatmu di sini. Lihati salat kita. Rezeki kita nabi darah, lihat di sembahyang kita itu di mana. Sudah ya sembahyang, tapi sembahyang kita di awal waktu kada. Di awal waktu kada. Nyana fadilah itu ada ketika kita bujur-bujur menjaga perintah Allah Taala itu. Serius bahasa kita itu adalah serius. Yang gawi aja. Biasa kita digawi, kita tuh kada ingat lagi fadilah itu. Tak biasa sama itu. Ada tuh kita sesuatu yang Allah berikan kita kadang menyangka, kita kadang menduga. Alhamdulillah, hanya ingat pribadi ini amalan ini bahari itu rahasia sebuah amalan itu, pokoknya amalkan aja. Nah jadi amalan tadi, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. 41 kali itu nomplok pejarang lah, nomplok apa ya, dari runtuh lah ya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi jami' ulumi hasanati amin. Amalan yang ke-9. Nah, supaya rezeki mudah ya saja. Qala Imam At-Tabrani telah menyebutkan riwayat hadis dengan sabdanya. Ia menghukumkan hadis ini dengan hasan. Ya, hadis ada hasan, ada sahih, ada dhaif. Begitu juga Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya
inda kibari sini wa qita'i umri. Nah, ini sudah lebih belakang lah, sudah lebih belakang. Coba bertambah sedikit ujungnya, nah, wa qita'i umri. Nah, ini doa aja. Doa apabila isinya apa? Ya Allah, jadikanlah keluaskan rezekiku ketika usiaku sudah tua. Artinya semakin berdoa semakin banyak rezeki. Nah, kayak itu kata juga kalau itu semakin berdoa berbanyak rezeki. Kadang semakin berdoa semakin bersakit kita. Artinya bahasa orang Bali itu nyaman bakat doa. Nah, kayak itu. Ini doanya. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sini wa qita'i umri. Ya Allah, jadikanlah keluasan rezekiku atasku ketika usiaku sudah tua dan ketika sampai umurku. Artinya ketika hendak mati itu makin sedih kayak itu. Nah, ini baca doanya sudah diberikan semalam lah, tinggal membaca aja lagi. Nah, sabar, makin banyak kita membaca makin bagus. Ini orang banyak membaca itu sama orang besar tidak, semakin banyak tindakannya semakin laju, semakin sampai orang kayu juga. Nah, semakin kayu semakin akan sampai kayu sekali juga lambat sampai juga. Itu jadi doa seperti itu. Setiap kali doa baca itu, mudahan rezeki nyaman bakal doa. Itu amalannya yang ke-9. Wallahu ta'ala a'lam. Menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca takut, nah acil-acil ya. Masalah baca tapas baju mukana ditapas, habis itu sudah juga dibilas, hendak diharumi pakai molto, garis sponsor adalah pakai molto pengharum. Imbah dibilas dengan molto di dada, hanya sisanya dibuat di belang baju, sisa molto tadi sayangnya dibuang, pengharum tadi. Apa hukumnya baju tadi? Nah, pertanyaannya nampak molto tadi apa hukumnya? Ini sudah dicolok, sudah bebilis di bawah di dada. Nah, sisanya daripada dibuang buat diulang baju nada. Pertanyaannya baju nada itu apa hukumnya? Nah, karena tapasan apa mulaan itu sudah dibilas berarti bersih. Nah, karena bersih berarti moltonya itu suci juga. Jadi boleh jadi dipakai yang kedua kalinya. Yang ketiga karena keempat selama harum aja boleh aja. Boleh berkali-kali maksudnya adalah. Nah, cuma kadang-kadang yang tanda hulu sudah berbilasnya dia kini kadada najisnya. Jadi boleh berulang-ulang. Cuma biasanya molto itu namun dia pasang resep ada mau lagi. Ini apa hilang namanya tuh buih dan kada buih lagi sabun. Nah, cuma ambil harum aja. Jadi intinya boleh pakai. Toh halaslah. Pertanyaan berikutnya, nah supaya jadi ilmu bagi kita, seikut bertahun lama yang dapat ilmunya. Ini ada orang kisah dua laki bini bakalahi. Nah, bakalahi. Nabi ini disuruh beli, diserahkan ke orang tuanya, menyerahkan itu bunyinya itu kurang lebih menikah mantan lagi hak. Pertanyaannya jatuhkah maka itu talak adakah? Nah, itu lagi hak. Karena mengucapkan balaki itu berarti kan itu namanya talak sari, apa namanya syarat adalah talak kinayah. Artinya ketika ada orang-orang maka jatuh talaknya. Artinya disalahkan itu namanya talak itu talak kinayah. Kadang ikam talak ada. Kalau ikam talak itu berarti talaknya sareh nyata. Tapi kamu boleh aja ada orang-orang boleh ikam. Nah, itu termasuk juga ucapan talak. Artinya jatuh talak.
Kenapa berujar manusia? Misalnya nih, hantar publik kan, kayak apa? Nah, karenanya diucapkan ada di menghantar balagi, berarti itu namanya talak kinayah, berarti jatuh talak. Bila ini belum 100 hari, boleh berkumpul, ke depan nikah lagi, berkumpulan beda. Kamu merujuk rujuk pokoknya belum 100 hari itu kan boleh kita perlu dinikahkan lah. Tapi bila lebih pada 100 hari lantak rujuk, nah maka harus dinikahkan ulang nikah basah karena sudah lebih pada 100 hari seperti itu. Nah, cuma perlu dicatat bila terjadi kayak itu kan sekali dah lalu berkumpulan. Itu sebuah catatan bahwa pasangan ini sudah jatuh talak satu. Karena saya tak berkumpulan berjalan misalnya 4-5 tahun banyak atau kadang enggak banyak dia misalnya bakal lahir pulang misalnya. Karena orang lagi bini itu kan bakal lahir itu asam garam. Tahu asam garam? Bila ada masam masih kalau asam garam maksudnya pasti tetamu gitu. Lalu bicara yang pulang, maka cara yang kedua itu namanya talak yang kedua sudah. Karena yang pertama namanya ya nama mulaan tadi. Nah, cara yang pulang kedua. Karena berjalan beberapa tahun, anak membelikan pulang. Boleh ya agama itu membolehkan kumpulan berarti 2 kali kumpul. Berjalan pulang rasanya 5 tahun. Nah orang hidup di rumah tangga bakal pulang berpisahan pulang. Nah maka pisahan berikutnya namanya talak 3. Nah bila sudah talak 3 tuh ada boleh lagi kumpul, ada boleh lagi talak 3 sudah itu namanya talak 3 zaman karena 3 zaman 3 waktu 3 zaman. Bila hendak membelikan harus kawin ke lain dulu, laki bini ke lain dulu, bini balagi ke lain dulu, sama pada cara ayo membelikan pula. Amun kada kalahin kada boleh. Nah biasanya bila orang talak 3 itu bentuk apa bentuk imbah mengucapkan talak itu ada masa mingguan Allah nak berkumpulan dia itu bentuk Allah nak carikan dulu dan orang nang itu karena talak 3 itu kalau ada apa-apa yakin dia bilanya bentuk sama minggu je bertalak itu Allah nak memberikan dia padahal kalau mengucapkan itu syariatnya luar biasanya tolak 1000 dia talak 1000 banyak benar saking syariatnya tuh sekali ini sampai mingguan hendak berkumpulan. Nah kan artinya bantu karena menjadi bantu karena dia sudah haram kada boleh berkumpul lagi karena yang haram itu iblis dia hendak haram kan supaya dia orang berduit haram suruh berkumpulan. Ada apa orang yang membolehkan pelok-pelok haram halal melindungi orang berzina berumuran. Nah, artinya bila talak 3 itu sudah talak 3 seperti itu. Nah, jadi intinya talak itu ada 2, ada sarih, ada kinayah. Sarih itu jelas, kamu talak itu jelas, nah kinayah jadi termasuk tadi boleh keikam bila ada orang hendak mereka boleh kinayah itu namanya termasuk talak kinayah marahnya seperti itu. Alas ada kan mahadir yang bertakon yang dewa SMS WA SMS WA bila kalau kita bertahan kesan anggota kita nang berdahulu boleh almarhum Samsinar binti Ardi dan almarhum Fauziah binti Ormansah ada kalau bertahan kita enggak silakan. Amun karangnya itu kan karang mengalir aja adalah
selama di keran itu boleh aja karena keran kan ada bercampur kalau ada apa cuma tempat wudunya aja kurang pas. Mendalam keran. Oh cuma banyak baknya itu kisah beberapa kami. Kalau banyak di dalam bak itu banyak aja tuh banyak mustakmal. Kalau banyak mustakmal dibasuhkan kada suci, kada bersih. Kalau belum mustakmal kada suci, apalagi yakin baknya itu halus, artinya kada cukup dua bola. Berarti bebas baknya kada bersih. Berarti kada bersih. Mengkita terjadi bahasa kita boleh ke rumah ada kita sembahyang. Jadi waktu itu kita sembahyang sifatnya menghormati waktu aja. Misalnya kita sembahyang kan udah ada paksa air banyu ini dulu kita pakai. Nah atau kami basuh banyu ada banyu ini dulu dipakai basuh. Nah ketika kita mengerjakan kebaikan sembahyang dan sebagainya itu nilainya kita itu menghormati waktu. Nah, jadi datang ke rumah kita qada sembahyang biasa. Cuma ketika kita menghadap itu kita kada tercatat orang melalaikan sembahyang, kada tercatat orang meninggalkan sembahyang dan melambatkan sembahyang, karena kita awal sudah mengerjakan menghormati waktu. Nah, andai banyunya tadi sah saja maka sahlah kita kada perlu kita diulang. Nah, termasuk sebenarnya mau ulang-ulang kayak orang mau baju tenang. Guru sekolah belajar pada bila lalu haditnya itu urung-urung batu ada baca ya kalau berdoa ada 5 alhamdulillah salawat ala syekh ayat Quran dan doa atau kepanjangan. Nah pada saat baju itu unda aja sih bila orang-orang mutbah kepanjangan mutbah unda aja sambil yang juhur biasa di situ sambil yang juhur bahasa padahal saja sudah sambil Jumatnya itu cuma karena kepanjangan khutbahnya apalagi apa karenanya rukun khutbahnya sudah tinggal misalnya di antara tahun itu kan maka itu hukumnya itu adalah boleh bahasa pada saja artinya saking bapiknya itu sama kita dia kalau secara hukum ada sah bersama kami tadi karena bajunya mus tak ada mau dua kan ada mau dua kan gitu kacau kacau lalu dibesarkan seiringnya janganlah karena di wisi itu khusus kesan wisi ada kesan bodoh terkecuali di wisi itu keran mengalir di keran ada apa bodoh di dalam bodoh di dalam isi tapi di dalam kan nggak boleh. Sebagai contoh kamar orang kan WC tapi bodohnya ada di tinggi di atas gasan sabar mandi itu. Jadi guru bahasa anak WC buat bodoh juga pada sini ke sini artinya kan boleh aja bodoh. Nah itu cuma bila dalam kamar mandi WC itu bila bodoh lawangnya dia dibuka, nah jangan berkurung, nah kayak itu lawangnya dibuka, bodoh kita dalam isi, tapi dalam isi kan lawangnya berbuka itu supaya yang kategori berada di dalam isi, tapi bajunya tadi kata bajunya di keran-keran alir lain di dalam kolamnya itu seperti itu ya. Alasan sudah bisa kita paham. Terus ada lagi. Bagus juga. Bagus juga. Asal jangan bah dikumpulkan sampai seminggu itu orang-orang seorang Makkah. Kada apa-apa. Jadi nah itu solusi biar sampai di rumah bibinian lah jadilah bibinian sampai di rumah atau berjamaah di rumah anak bersedekah kan aneh kalau mungkin matar jadi di rumah tuh lah kecilkan kayak dah
bila masa buat 1000 buat karena bila hibah apabila kasa 2 bulan atau 3 bulan harus tahun hanya keluar orang aja julung mana nah kan kayak itu cuma bisa ketemu sudah ini mengambil posisi waktu abdal nah kan abdal itu subuh lah mengambil posisi waktu nah abdal buat itu cuma risikonya itu udah ada bila sampai 1 tahun hibah bisa ada terjolong lagi mak jangan duit kalau mau bayar bisa tampil dah nah godaan juga nah di situ sedekah subuh waktu bagus karena paling abad itu subuh paling abad kita bersedekah lah seperti itu abang guru sekompol itu subuh sudah sebelum ke masjid buah gula mabur jalan memberi makannya semut pakai gula memberi makannya sedekah lawak jadi kita bersedekah itu kalau mesti dengan manusia dengan binatang kita sedekah melihat biar makanan itu sedekah melihat samot biar beri gula sedekah jadi niatnya biar ketika biar membuang banyak bergula dia bersedekah makanya disedekah ya tapi ketika biar membuang banyak sisa minuman bergula berarti niat membuang dia tak buanglah sudah jadi pahala tapi ketika niat geser samot nah maka jadi sedekah seperti itu jadi makanya nama amalu biniat pekerjaan harus disertai dengan niat ya halas cukuplah lagi ke depan اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا به وزدنا وتوفقنا على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا وتوفقنا على كل شيء قدير وتوفقنا على كل شيء قدير سبحانك لا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بجودك وبحمدك سيدنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحم جميع انبيائك واوليائك وعلى عهدك صلاحك شهدك بالعمل رجعنا جميع المؤمنين المسلمين والمسلمات خصوصا رحي ابائنا وامهاتنا وخصوصا المغفر له وسلسلنا بنت ارضي والمغفر لها فوزيه بن حرمنسه اوصل ذلك من اليه وجل بداله من النار بكك له من النار حجبا له من النار شرا له من النار رجلا له من النار نزيرا ورحمه والمغفره والشفاعه والنور على كل يقوى روضه من رد الجنان لا تجعل قبر من قبرنا رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.